hari ini. Oke. Diskusi hari ini itu tujuannya adalah untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan mendatang. Nanti untuk susunan acara pertemuan hari ini untuk diskusinya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua adalah pengantar tujuannya yang sudah saya sampaikan tadi. Terus kemudian yang berikutnya merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, CGP Ibu Prapti itu telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi dan cita-cita untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di tempat Bapak Ibu sekarang yang bertugas, sehingga kami berharap semua pihak yang terlibat di sini aktif dalam proses diskusi. Begitu ya. Nah, untuk berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Monggo Bapak, monggo Ibu Ani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Ibu PP dari pengajar praktek Kabupaten Klaten, Ibu J, yang saya hormati teman-teman teknik, Bapak Ibu dari SMP 1 Kalikotes, guru dan karyawan yang berbahagia. Alhamdulillah alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat untuk bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, talabul ilmi, saling berkarya demi anak bangsa. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu PP, Ibu J, sudah datang di SMP tercinta kita, SMP 1 Kalikotes. Beliau pendamping dari CGP kita, CGP satu-satunya yang ada di SMP 1 Kalikotes itu adalah Ibu Prapti. Beliau juga sebagai kesiswaan di SMP ini, insya Allah program-programnya insya Allah nanti senada dengan visi misi yang ada di sekolah kita. Tentunya semua guru penggerak atau calon guru penggerak itu harus mempunyai visi misi pribadinya. Jadi dari konsep tergerak itu berarti mau tidak hanya mau saja, tetapi mau dan mampu. Jarang orang itu mau akan tidak mampu tapi kadang tidak mau. Nah, Bu Prapti ini salah satu CGP atau guru kami, teman kami yang dua-duanya punya, yang mau, yang mampu, kompetensinya bisa diandalkan lah. Nah, kaitannya dengan visi, kalau di sekolah itu memang visinya luhur budi pekerti, unggul dalam prestasi, serta peduli lingkungan. Nah, itu nanti kalau kaitan dengan visinya Bu Prapti sendiri mungkin juga tidak akan jauh dari visi sekolah. Sementara kalau kita ingin membentuk apa itu konten makna profil pelajar Pancasila, nah itu juga sudah terinsert di dalam visi di SMP 1 Kalikotes, meskipun saat itu belum ada istilah guru penggerak. Mungkin visinya sudah berdiri sejak saya belum ada di sini, sejak puluhan tahun yang lalu. Tetapi kalau kita mungkin bisa breakdown dari konten visi itu dari luhur budi pekerti. Luhur budi pekerti ini konteksnya global, jadi seluruh budi pekerti yang terkait dalam 6 profil pelajar Pancasila itu bisa tercover semuanya. Dan di sana juga terlihat unggul dalam prestasi. Prestasi yang dimaksud bukan hanya prestasi akademik, tetapi juga
prestasi non akademik tentunya. Jadi kadang kita hanya berpikir anak itu pintar itu kadang bukan suatu yang mungkin bisa kita andalkan, karena di dalam program pelajaran Pancasila yang terintegrasi pintar itu adalah pintar smart itu pintar berkarakter. Jadi smart dengan clever itu beda kalau menurut saya. Clever itu ya pintar saja, tidak bisa mengembangkan makna konteks sosial, tetapi kalau dia smart semuanya akan jalan dari EQ, IQ, dan SQ. 3 kompetensi yang ada pada tubuh kita. IQ-nya jalan, EQ-nya dengan emotional quotient-nya berjalan, spiritual quotient-nya jalan, itulah yang namanya orang cerdas. Nah itu mungkin nanti bisa dalam satu kesatuan yang bisa Bu Prati bentuk dalam wujudkan sebagai visi seorang guru penggerak yang berpihak dan berpihak kepada murid dan peserta didik. Dan yang terakhir ada peduli lingkungan. Nah peduli lingkungan ini karena sekolah kita basicnya adalah sekolah Didiata, ini juga salah satu karakter bergotong royong ya, karena di dalam sekolah Didiata itu prinsipnya adalah berhubungan dengan karakter-karakter untuk bisa berpartisipasi. Namanya manajemen partisipatif. Jadi siapapun yang ada di sekolah ini harus berpartisipasi untuk bisa menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan kita, untuk bisa mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, higienis, nyaman, aman. Nah mungkin itu nanti bisa diterapkan dalam program-program guru penggeraknya Bu Prati dari visi yang sudah dibangun. Mohon untuk bisa didampingi Ujai sampai titik puncaknya hingga nanti Bu Prati bisa menjadi seorang guru penggerak yang benar-benar bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada teman saya, guru saya Bu Prati, dan semoga bisa mengimbas, bisa berdampak untuk semuanya, untuk pelaksanaan SMP ini menjadi SMP yang benar-benar punya citra yang tersendiri yang bisa dibanggakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi yang sudah menyemangati kita semua. Untuk berikutnya dengan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kami serahkan kepada Bu Prati sebagai CGP untuk memandu diskusi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani, kepada Bu Jai, kepada teman-teman sudah bersedia hadir, terutama untuk teman-teman semuanya hadir di sini mendampingi saya. Perjalanan saya masih sangat panjang, masih sangat 6 bulan ini. Saya harap saya mohon bantuan dari teman-teman, bisa kita kolaborasi bersama sehingga nanti ketika saya 6 bulan ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk memulai pada diskusi kali ini, jadi tujuan diskusi kita di sini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelumnya mohon izin dari teman semuanya, saya akan membacakan puisi karya dari Insinyur Soekarno. Semoga berkenan, walaupun saya bukan ahli puisi, saya akan mencoba membacakannya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat
Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, Bapak Ibu, tadi setelah mendengar puisi karya dari Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia, dapat Bapak Ibu simpulkan makna apa sebenarnya dari puisi ini? Apa kira-kira, Bu Mita? Iya, banyak sekali harapan di situ. Jadi ini sama ya Bapak Ibu, sama seperti kita melihat ini foto anak-anak kita, anak-anak paskib, mana anak sedang mengerjakan tugas P5, ada yang di masjid, ada yang ikut karakter building, ada yang ikut pembiasaan P5. Ini adalah gambaran anak-anak kita, dan disinilah nanti akan terwujud apa cita-cita yang kita inginkan yang ada nanti dari anak-anak kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini kita lanjut ke diskusi kalimat rumpang. Jadi nanti saya minta tolong dari Bapak Ibu untuk menuliskan kata-kata lanjutan dari apa sih yang kita mimpikan untuk anak-anak kita ke depannya. Jadi untuk kata yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang kira-kira apa sih kita memimpikan murid-murid kita itu yang apa ya? Monggo, kalau sudah bisa ditempelkan di depan. Ya. Ini aja. Belum dikasih nama, Ibu. Iya, jangan lupa dikasih nama. Bapak sini aja, monggo. Di sini aja, nanti tinggal foto bagus. Ya, ditulis nama. Ya, monggo Pak Kim, apa itu? Kita memberikan murid-murid yang cerdas tapi tetap
Indonesia dan kearifan lokal. Jadi walaupun pinter tapi masih orang Indonesia. Jadi bukan ke barat-baratan yang malah melupakan ciri khas kita. Seperti dari Insinyur Soekarno tadi. Bu Berti? Yang berakhlak mulia dan semangat belajar. Monggo, yang lainnya. Paisan. Saya memiliki murid yang jelas bertakwa, jelas berdaya saingnya juga jelas, punya daya saing yang tinggi, serta juga peduli sesama dan peduli lingkungan khususnya. Jadi kembali lagi ya, sama seperti itu. Monggo Bu Gita. Saya menginginkan murid-murid yang dapat mengembangkan bakat dan minat dengan optimal, karena secara tidak langsung anak-anak itu mengembangkan bakat dan minat tetap sesuai dengan karakter yang dimiliki anak-anak. Begitu. Terima kasih. Bu Yuni. Ya, untuk saya ingin menginginkan murid yang soleh-soleha, berpikir kritis, berinovasi, kreatif, memiliki kemampuan berkolaborasi dengan teman-temannya, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Monggo Bu Rika. Saya menginginkan murid-murid yang satu, santun kepada orang tua dan bapak ibu guru, dua, peduli terhadap lingkungan sekitar maupun masyarakat yang di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, kalimat penumpang selanjutnya adalah kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa ya boleh ya Moga yang sudah bisa langsung ditempel. Apa mereka? Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki kebebasan. Maksudnya anak-anak bebas untuk menentukan mau mimpiku tuh mau apa gitu, sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan tadi yang kita intikan.
Terima kasih. Bapak Ginanjar. Terima kasih Bu Prati. Menurut saya murid adalah botol kosong yang kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang positif, dengan ilmu pengetahuan yang mungkin dia minati. Walaupun di rumahnya mungkin dia tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya atau lingkungan, tapi guru di sekolah bisa memasukkan pengetahuan dan hal positif tadi ketika dia berada di sekolah. Ingat, dari jam 7 sampai jam 1 itu hak guru untuk mengelola dia dan merubah sikap dan pola pikir dia. Terima kasih. Bagus sekali ini. Ini calon CGP kita. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter dan keunikan masing-masing dalam segala aspek, dari kepribadiannya, dari cara belajarnya, dari cara bermainnya dengan teman-teman dan sebagainya. Sesuai filosofi dan kinerja direktur. Oke, lanjut monggo silakan. Ladies first, Bu Rika dulu. Saya percaya murid bisa berkembang dengan baik, yaitu dengan arahan Bapak Ibu Guru dengan hal-hal yang positif. Terima kasih. Monggo Pak Isa. Baik, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Jadi anak itu mempunyai potensinya masing-masing, tinggal bagaimana kita yang akan mengasahnya dan kita memahami pribadi tersebut sebagai pendidik. Begitu. Kurang siapa ya? Sudah. Saya bahwa murid adalah memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan bakat seoptimal mungkin sehingga dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Silakan kita di sana. Selanjutnya kalimat rumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita mengutamakan kesepakatan kuning bisa sharing sama yang lain. Ini bisa ada gambaran. Kita kan harapannya kan saya diharapkan di situ ada nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ya. Jadi mungkin bisa gambaran jadi Bapak Ibu semuanya. Ibu tadi belum. Di sekolah kita mengutamakan Ya,
Ya, pendidikan karakter itu utama untuk mengasah soft skill murid karena itu penting. Ya, terima kasih. Jawabannya sama dengan Ibu, mengutamakan pendidikan karakter yang mengarah pada budi pekerti sesuai dengan visi sekolah. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang baik, mengembangkan minat bakat siswa sesuai kemampuannya. Hampir semuanya pendidikan karakter ya. Baik, menurut saya hampir sama juga. Yang diutamakan di sekolah itu menurut saya juga pendidikan karakter. Karena kalau murid itu hanya cerdas, kalau tidak berkarakter itu nanti akan keder. Begitu, terima kasih. Lanjut. Untuk di sekolah kita mengutamakan hampir sama, yaitu pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga siswa tidak hanya pandai tapi juga berakhlak mulia. Kemudian pembelajaran yang inovatif, siswa belajar dengan nyaman, senang dan tidak membosankan. Terima kasih. Saya kira yang saya ajak kalian berbeda. Sama. Jadi saya berikan pelayanan terhadap peserta didik yang dikembangkan dengan karakter peserta didik. Tetap aja kalimat utamanya adalah karakter, begitu. Karena kenapa saya menuliskan pelayanan? Karena saya di sini merasa sebagai guru BK biasanya dicari ketika anak-anak bermasalah, sehingga apa yang bisa kita berikan adalah pelayanan. Terima kasih. Selanjutnya kalimat terumpang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa makin cepat ini ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Prapti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia itu butuh dukungan dari orang tua, butuh dukungan dari guru, butuh dukungan dari lingkungan. Karena seperti yang kita bahas kemarin bahwa kadang murid kita kurang pede. Jadi ketika kita mensupport, kita membuat mereka percaya diri, otomatis dia akan bersemangat untuk merubah dirinya sendiri. Terima kasih Bu Prapti. Senang sekali saya. Ya, bisa langsung saya terima. Jadi apa selanjutnya pokoknya? Monggo. PPP oke. CPP oke.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa ingin mendapatkan pendidikan dan proses pengajaran yang layak dan nyaman. Selanjutnya Bu Rika, monggo silakan. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa pendidikan dan pengajaran yang nyaman itu terbukti anak-anak nyaman di sekolah dengan belum mau pulang kalau belum sore. Sering sekali ya anak-anak paskib itu sampai akhirnya itu kadang orang tua yang tidak terima pada anaknya sendiri terlalu nyaman di sekolah. Monggo Pak Isan. Oke, dari saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu di sekolah membutuhkan bimbingan dan arahan agar mereka itu memiliki budi pekerti yang baik. Tetap kembali lagi itu bisa penanaman karakter. Selanjutnya 45 kurang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan pengajaran yang layak, nyaman, mendapatkan ilmu dan dipekerti, pembelajaran yang bisa mengembangkan potensi sesuai dengan bakat yang dimiliki. Oke, terima kasih. Bu Yuni ditempel di sini tidak dibawa pulang. Enggak. Oke. 45. Kurang siapa? Oke. Cek. Ini mic-nya sudah bagus. Terima kasih. Nah, di sini saya menuliskan murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu memiliki kemampuan, sehingga kita sebagai guru harus dapat membantu mengembangkan dengan optimal. Gitu. Terima kasih. Oke, lanjut ke kalimat penumpang selanjutnya yang kita warga di sekolah ini yakin untuk langsung Pak Kim. Terima kasih Bu Prati. Kita warga di sekolah ini yakin untuk belajar, berkembang, dan berkolaborasi bersama. Kenapa? Karena belajar dan berkembang sendiri itu karena kita instansi nggak mungkin bisa maju. Jadi kita harus menggandeng semua stakeholder, semua teman-teman kita untuk belajar, berkembang, dan berkolaborasi untuk memajukan visi dan misi SMP Sekolah Kalibata Luhur Budi Pekerti, unggul dalam prestasi serta peduli lingkungan. Terima kasih. Mantap, mantap pokoknya.
bersama memajukan sekolah demi anak-anak didik yang mempunyai minat bakat sendiri-sendiri. Yakin. Kita yakin. Kata kuncinya yakin. Ya, satu. Waktu berjalan berminta. Oke, saya menuliskannya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan visi dan misi sekolah. Karena kebetulan visi dan misi sekolah SAK ini saya kira sudah all in ya. Maksudnya all itu semuanya ada pendidikan karakter, ada juga untuk melanjutkan cita-citanya. Bisa ditempel. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan mendampingi dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sesuai kebutuhan peserta didik. Oke, lanjut. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik secara optimal. Berpihak kepada murid. Kurang siapa? Pak Irsan. Monggo. Oke, kita warga di sekolah ini yakin untuk bahwa kita itu saling bekerja sama dengan Pak Kim tadi, berkolaborasi agar kita bisa memajukan sekolah ini menjadi lebih baik lagi dan juga membimbing murid agar menjadi lebih optimal dan mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Ini ada kata kecil lagi, berarti nilai-nilai kolaborasi dari sekolah ke sekolah. Selanjutnya ini yang terakhir kalimat kalau tadi itu yakin, yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau tadi yakin, sekarang paham. Mungkin bisa dilihat dari skala potensi yang dimiliki dari sekolah kita. Pak Kim. Oh, belum. Bisa dimulai dari Ibu, biar bisa gambaran yang lainnya. Bu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa yang namanya murid itu kita harus bisa menuntun murid, bukan menuntut untuk A, B, C, D, tapi kita nuntun. Karena kita sebagai guru itu tugas kita ya karso suntulodo, matiun mangun karso tuturi handaya, gitu. Kasih. Oke, balik lagi di modul 1.1 ya Bu, filosofi KHD. Jadi kita itu menuntun
semuanya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa lagi-lagi setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang gunanya itu untuk saling melengkapi antara anak itu, jadi kayak saling melengkapi antara satu sama lain. Terima kasih, Bu Rita. Dan Pak Kim sudah dikasih gambaran sama Ibu tadi. Terima kasih tadi dan sejawali sama Ibu. Kebetulan saya nulisnya peserta kita dan warga sekolah ini paham bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Beberapa kali ketika saya sedang melakukan misalnya bimbingan klasikal dengan anak-anak, ada beberapa anak yang diajak evaluasi itu bisa fokus dengan apa yang saya berikan, tapi ada juga yang ditulisnya itu sesuai dengan tema yang saya berikan, begitu. Jadi tugasnya kita adalah ya yang tadi Ibu aturkan itu menuntun bukan menuntut, begitu. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin di awal pembelajaran, karena ini kan berarti anak itu berdiferensiasi ya, punya sendiri-sendiri. Monggo Bu Rika, Bu Yuni. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kemampuan siswa berbeda, kelebihan dan kekurangan bisa dioptimalkan sesuai kemampuan masing-masing siswa. Kita bisa menuntun deh Bu, menuntun mereka untuk berkembang dengan baik. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing, sehingga kita sebagai guru mampu memfasilitasi siswa untuk menyalurkan bakat dan minatnya, dan tadi seperti yang disampaikan juga menuntun supaya siswa bisa berkembang secara optimal. Terakhir Pak Isan. Oke, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menurut saya hampir sama dengan Bu Yuni, bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing dan kemampuan masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik itu juga harus saling memahami agar kita bisa membantu anak tersebut agar bisa berkembang secara optimal. Kadang kan ada anak yang pintar di akademis tapi kurang di fisik. Kadang juga ada anak yang lebih di fisik cuma di akademis kurang. Nah, sebagai pendidik kita harus paham akan hal itu agar kita bisa membimbing anak itu dengan optimal dan tepat seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Kim, terakhir adalah. Terima kasih Bu Prapti. Tadi semua menyampaikan bahwa murid itu berbeda dan unik, iya. Cuma kita harus juga memahami bahwa apakah guru juga sepemahaman bahwa murid itu berbeda dan unik. Jangan sampai kita menuntut ikan untuk bisa loncat, kita menuntut kera untuk bisa berenang, karena semua mempunyai bakatnya masing-masing. Mungkin satu person bakat di musik, satu person bakat di atletik, atau satunya bakat di programming. Jadi kita harus memahami bahwa tadi yang dikatakan murid itu unik dan berbeda. Terima kasih Bu Prapti. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya. Kira-kira dari kalimat-kalimat rumpan tadi, itu banyak sekali impian dan cita-cita kita semua, saya dengan semua dan warga sekolah itu, kita punya impian murid kita selama ini seperti apa. Ini di sini banyak sekali ya. Ini adalah
kegiatan yang di atas itu saya tampilkan ada anak-anak waktu puasa ya, berbagi ya, di bawah tentu saja kejuaraan. Ada juga pembiasaan 5S, yang di atas itu adalah pembiasaan, dan ini pembiasaan sebelum masuk anak-anak pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama, dan yang di bawah ini kegiatan adiwiyata. Jadi ini semuanya itu lebih terangkum ke visi sekolah kita. Nah, selanjutnya berdasarkan apa yang sudah kita sampaikan tadi, menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira seperti apa sih yang bisa kita simpulkan dari kalimat tumpang ini? Jadi sama seperti ini tadi ya Bapak Ibu, ini visi misi kita macam Oke, jadi di sini tadi dari beberapa kalimat tumpang ini, yang pertama adalah kita memimpikan murid yang dari beberapa kalimat-kalimat rumpang ini banyak sekali kata-kata baru yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini. Salah satunya apa tadi? Kita bisa sebutkan tadi. Ini kata-kata baru mungkin bagi teman-teman dan rumah saya. Ketika saya memasuki pendidikan CPD, ternyata ada kata ini, ternyata ada kata ini. Mungkin kita melakukannya setiap hari, tapi kita tidak tahu ini artinya ini. Apa kira-kira? Menurut? Ya? Optimal. Ada lagi? Apa? Tapi banyak sekali kata-kata baru yang kita dapat di sini. Jadi ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai yang kita dapatkan di sini. Otomatis ada tadi ada nilai-nilai kolaborasi, ya kan? Kita sebagai pendidik tidak bisa kita itu berdiri sendiri, kita harus ada kolaborasi, tidak hanya kepada Pak Kasih Jawab, kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada komite pakti untuk memberikan di sini anak didik kita ya. Soalnya tadi ada kata baru lagi, yaitu kita itu menuntun, bukan menuntut. Jadi mungkin ini yang harus kita ubah pola pikir kita selama ini, menuntut anak-anak harus sempurna. Tapi semua itu butuh proses. Jadi ketika kita menuntun, otomatis ketika anak menjalaninya itu, otomatis dia tidak akan terbebani, ya. Dengan sendirinya bisa berjalan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah, ini adalah visi SMP Negeri 1 Kalipotes. Ada foto yang kita cinta. Ya, saya tampilkan ini, saya foto. Ini ada ibu ini. Ya, luhur budi pekerti, unggul dalam prestasi serta peduli lingkungan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa berbudi pekerti luhur itu artinya adalah memenuhi dan mencerminkan karakter 6 profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan kritis, unggul dalam sikap dan perilaku, santun dalam bertutur kata dan bertindak, berjiwa sosial, menolong serta ramah terhadap siapapun. Jadi di budi pekerti luhur ini sudah include semua. Tadi Bu Mita bilang all ini sudah semuanya include di sini. Lanjut, unggul dalam prestasi. Nah, unggul ini baik akademik maupun akademik, terampil dalam menghasilkan karya kreatif, inovatif, menguasai
masing-masing butuh, dia masing-masing mungkin ada satu anak itu dia bagus di akademiknya, dia juga bagus dengan akademiknya. Serta yang terakhir adalah peduli lingkungan, karena sekolah kita itu adalah sekolah adiwiyata. Jadi memang ini sesuatu yang wajib harus kita lakukan di sekolah kita, unggul dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif, berbudaya, lingkungan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, dan unggul dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu, berarti ini tadi sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Sudah? Visi sekolah kita? Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dilihat dari tadi. Sudah? Sudah? Oke. Nah, ini salah satu contoh harapan untuk semua warga sekolah. Ini beberapa yang sempat ngobrol sama teman-teman, ini salah satunya, salah limanya mungkin dari teman-teman bisa menambahi harapan untuk semua warga sekolah. Moga ada yang bisa nambahi. Ini ada guru masuk tepat waktu. Jadi dengan adanya kemarin Finger yang dari pemerintah maupun Finger dari sekolah, itu bukanlah suatu terus kita merasa terpenjara, itu bukan. Jadi ini kesadaran diri kita sebagai guru harus memberikan contoh, dan ini adalah guru masuk tepat waktu. Selanjutnya guru ramah kepada anak, karena sekolah kita sekolah ramah anak. Guru mengajar dengan menyenangkan. Nah, poin ini poin menyenangkan karena anak-anak sekarang ini karena perkembangan zaman gadget yang semakin semuanya, anak itu pasti enggak cuma anak kecil ya, semuanya itu jadi ingin sekali mendapatkan pelajaran yang menyenangkan. Mungkin model-model pembelajaran dulu itu lebih ke konvensional, mencatat, menerangkan. Tapi dengan perkembangan zaman, anak-anak perlu yang namanya guru maupun pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, orang tua mendampingi anak belajar. Yang terakhir adalah murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Ini ada tambahan dari teman-teman? Oke, peduli lingkungan. Kita tambahkan di sini nanti. Murid yang pada begini peduli lingkungan. Ada lagi mungkin teman-teman, karena sekolah biasa ini penting sekali. Saling berbagi ilmu. Oke, ini penting sekali ya. Jadi sesuai apa ya yang saya pelajari ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu ketika kita mendapatkan ilmu apa, kita harus menjelaskan kepada teman-teman. Jadi harapannya sama mungkin seperti ibu, ketika saya bisa lolos ikut pendidikan guru penggerak, harapannya juga sama teman-teman selanjutnya juga bisa semangat besok ketika ada pembukaan lagi bisa terus gabung. Saling apa tadi Bu Rika? Saling berbagi ilmu. Ada lagi mungkin? Bersinergi. Oke, ini berarti kita bisa ambil di poin ini ya. Slogan sekolah kita
satu contoh ini saya kemarin menuliskan ini, mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi melalui kegiatan pembiasaan positif dan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin ada bisa ditambahi dari teman-teman? Kira-kira apa? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi melalui kegiatan pembiasaan positif dan pembelajaran yang menyenangkan. Karena setelah ibu di sini itu banyak sekali pembiasaan positif yang hadir di sekolah kita mewarnai anak-anak kesehariannya itu, dan semakin hari semakin banyak sekali pembiasaan positif, dan harapan kita semua seperti tadi yang sudah disampaikan teman-teman ketika di Kalimat Rumpang, yang paling utama itu adalah pendidikan karakter. Jadi harapannya dengan pembiasaan positif ini kita mendapatkan anak-anak yang berkarakter baik. Apa kira-kira tambahannya? Mungkin bisa ditambahi. Ini lebih dari turunan dari visi tadi ya, visi sekolah kita, menumbuhkan sikap peduli, menumbuhkan sikap peduli karena memang kebiasaan positifnya diperlukan adalah bisa beraksi. Oke, ada lagi? Pak Bin? Kalau yang nomor saya itu kan mewujudkan peserta didik yang berbakti. Ya. Ketiga, mewujudkan guru Ya. yang mempunyai visi misi yang sejalan dengan visi misi sekolah. Mewujudkan. Stakeholder. Oke. Sama stakeholder yang mempunyai visi misi sejalan dengan visi misi sekolah. Karena tidak semua stakeholder itu visinya sama dengan sekolah. Oh iya, bagus sekali. Ini ungkapan jiwa, Bu. Saya pernah juga Soalnya misinya dia itu jualan. Mewujudkan, bisa dibilang Pak terlalu semangat ya. Mewujudkan stakeholder yang memiliki visi misi sejalan dengan visi misi sekolah. memiliki visi yang sejalan Dan sejalan dengan visi misi sekolah. Oke, berarti kita itu harus sepemahaman, harus sama ya. Oke. Nah, selanjutnya ini dari ini tadi prakarsa perubahan ini tadi, kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah ini? Mungkin bisa ditambahin teman-teman. Saya menuliskan bahwa komunikasi yang efektif itu adalah kunci utama, karena guru, orang tua, dan kepala sekolah harus secara rutin berkomunikasi untuk berbagi informasi mengenai perkembangan siswa. Jadi mungkin kita kalau di tempat kita itu adalah kita sering mengadakan yang namanya pertemuan dengan paguyuban, terutama ketika kita di awal tahun ajaran baru kita mengadakan pertemuan dengan wali murid, dan ini kita mensosialisasikan program-program dari sekolah, dari kurikulum, dari kesiswaan, dari humas, dari sampah itu apa saja, dari kita sampaikan ke wali murid, dan pasti kita juga kerjasama dengan komite. Selanjutnya, yang kedua adalah partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi ini yang melibatkan orang tua. Nah, yang kemarin kita lakukan itu tentu saja ketika ada parenting kemarin kita pernah melakukan waktu pengajian ya. Jadi kita mengundang wali murid untuk ikut kegiatan ini tadi parenting pengajian bersama. Nah, yang terbaru ini adalah kita ibu mengadakan yang namanya Litsu
khusus literasi khusus, dan khususnya untuk kelas inspirasi kita nanti selain dari luar kita juga bisa menghadirkan wali-wali murid dari murid, jadi Bapak Ibu wali murid yang berprofesi, punya profesi apapun itu nanti bisa kita undang. Mungkin ada lagi bentuk kolaborasi kita dengan wali murid itu seperti apa? Kira-kira ini sudah masuk? Oke, lanjut ya. Nah, ini yang selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu dapat tercapai? Bentuk kegiatannya. Nah, ini kalau dari guru, saya menuliskan guru dapat berperan aktif dalam merancang dan menerapkan pembelajaran yang inovatif dengan pemanfaatan LCD yang sudah tersedia di setiap kelas. Jadi dengan adanya fasilitas yang sudah ada di kelas, guru bisa memanfaatkan, harapannya untuk pembelajaran itu bisa lebih inovatif, lebih menyenangkan, karena anak-anak sekarang itu perlu sekali yang namanya pendidikan yang menyenangkan. Poinnya di situ. Selanjutnya untuk yang orang tua adalah harapan kita seperti yang disampaikan Pak Kim, anak ketika di sekolah mungkin kita punya kuasa penuh ke anak-anak, tapi setelah kembali ke orang tua setelah jam 1 kembali orang tua, otomatis orang tua sepenuhnya. Jadi harapannya orang tua juga mendukung. Ada lagi mungkin? Sudah. Selanjutnya langkah konkret untuk merealisasikannya. Nah, langkah di sini tentunya adalah adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, implementasinya, dan selanjutnya setelah itu harus ada evaluasi. Nah, Bapak Ibu, untuk diskusi kita kali ini, tujuan utama dari diskusi ini apa sih sebenarnya? Menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik untuk semua warga sekolah. Ada lagi yang bisa nambahin di sini? Poin penting Pak Kim, monggo nanti bisa. Terima kasih waktunya Bu Prakti. Tujuan utama dari diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah adalah untuk menciptakan apa tadi? Lingkungan yang lebih baik untuk semua warga. Jadi ketika mungkin kita diskusi seperti ini, kita bisa menyamakan persepsi kita, menyamakan pemahaman kita. Sebenarnya sekolah kita mau dibawa kemana? Kita cukup berdiri melihat dan tertidur, atau kita melihat sekolah lain berlari dan kita ikut berlari, atau kita melihat sekolah lain berubah, kita tidak berubah. Jadi kembali kita perlu belajar, kita perlu berkolaborasi dengan semuanya, jadi dengan stakeholder. Kemudian kita mengamati siswa kita peserta didik, apa minatnya, apa bakatnya, kemudian apa yang kita butuhkan untuk kita berubah. Karena kalau kita tidak berubah, kita akan kelindas oleh zaman. Dan ini ada di guru-guru kita juga. Jadi kita nggak mau berubah, kemudian literasi kita untuk membaca kurang, sehingga pemahaman kita juga kurang. Jadi mungkin untuk kita sendiri kita harus banyak membaca literasi. Jadi kenapa kita tularkan anak untuk membaca hari Sabtu? Untuk menambahkan pemahaman mereka. Jadi dengan banyak membaca kita membuka pikiran kita. Itu beberapa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kim. Demikian tadi teman-teman, tadi sama teman-teman sudah saya simpulkan, Pak Kim mewakili teman-teman sudah menyimpulkan juga. Jadi kesimpulannya diskusi kita kali ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik untuk semua warga sekolah. Selain itu menyamakan persepsi semua warga sekolah kita itu mau dibawa kemana. Jadi seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk diskusi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ibu Ani, Bu Jaya selaku PP sudah
Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu untuk semua acara diskusi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ani selaku Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu guru dan tendik ya, yang telah berpartisipasi aktif dalam forum diskusi kali ini, yang memang dari rangkaian kegiatan tadi semua ide dan pandangan itu sudah mengacu pada visi misi yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Kalipotes, yaitu luhur budi pekerti, unggul dalam prestasi, serta peduli lingkungan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian untuk diskusi forum kali ini. Saya selaku moderatornya Ibu Prakti CGP Angkatan 11 juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di sini yang harusnya